Kejutan-kejutan di pasar menjelang akhir tahun ini terus terjadi. Setelah varian baru COVID-19 Omicron, minggu lalu pasar kembali khawatir melihat The Fed. Ada kabar tapering off yang akan dilakukan The Fed lebih besar dari yang diperkirakan semula. Kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di pasar? Berikut analisis dari Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Jadi historically ya, maksudnya dalam 10 dan juga 20 tahun ke belakang, trennya kan di bulan Desember itu selalu positif ya. Windows dressing dari sisi liquidity juga harusnya ada ya, karena kan sebenarnya ada room buat beberapa asset management, pension fund itu buat adjust mereka punya portofolio. Jadi harusnya liquidity-nya ada di situ. Sebenarnya agak-agak hati-hati nih. Jadi periode Desember ini agak beda sama periode-periode Desember secara historical. Jadi it doesn't mean historicalnya itu selalu positif di Desember. Desember ini tuh selalu positif juga karena hari ini agak-agak ada combo. Pertama kan adalah potensi taper tantrum itu ya. Taper tantrum itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat secara historical itu tuh udah lumayan price in sebenarnya. Sebenarnya taper tantrum itu udah pasti kejadian ya. Cuman sebenarnya yang paling penting adalah size-nya nih. Minutes of meeting the Fed terakhir itu indikasinya sebenarnya size-nya tuh bisa kayak jam ya. Ada potensi ke 30 miliar US dollar ya. Sebelumnya kan 15. Nah, jadi itu agak hati-hati. Terus kita juga khawatirnya official statement ini bakal diperparah dengan potensi normalisasi kebijakan moneternya juga akan lebih tajam. Kayak kemungkinan suku bunganya yang ekspektasinya dulu 2023 kenaikannya, sekarang tuh investor udah antisipasi kemungkinan naiknya 2 kali. Probability-nya itu 44% ekspektasi bahkan sampai naik 3 kali di second half 2022. Nah, terus yang kedua yang dari Omicron ini. Kalau kita ngelihat data gitu sebenarnya ada 2 gitu ya. Maksudnya secara fact, secara historical sama secara going forward. Kalau kita lihat kasus baru kan meningkat sebenarnya di Afrika Selatan, cuman sebenarnya nggak lebih tinggi dibandingkan kayak puncak sebelumnya. Jadi somehow itu juga kayak mengurangi concern. Kalau kita lihat juga dari sisi jumlah kematian juga itu relatively nggak terlalu signifikan ya, maksudnya dibandingkan periode sebelumnya. Jadi kalau istilahnya di global itu masih relatively mild ya. Cuma sebenarnya dari Omicron ini yang kita paling takut adalah sebenarnya dari sisi potensi mutasinya. Uncertainty kayak gini itu biasanya investor prefer aset-aset defensif. Makanya kelihatan yield obligasi di US gitu ya sempat drop signifikan. Mereka ubah shifting portofolio dari yang aset beresiko kembali lagi ke aset-aset defensif gitu. Jadi itu sih sebenarnya kalau sampai akhir tahun 2021. Cuman kalau 2022 sih sebenarnya kita masih positif ya. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya katalisnya lumayan banyak. Kita lihat kan kalau misalnya Indonesia, ini kan nggak banyak sebenarnya negara-negara Asia itu yang punya posisi itu net export ya, cuma Indonesia sama Malaysia di Southeast. Nah, kalau ibaratnya investor agak khawatir inflasi, kita tahu komoditi itu selalu menjadi hedging buat inflasi. Nah, jadi kalau inflasinya tinggi, harga komoditinya bagus, pasti akan bagus buat Indo karena dia kan net exporter komoditi ya. 60% ekspor kita itu adalah komoditas. Terus yang kedua sebenarnya kalau kita ngelihat antisipasi potensi normalisasi kebijakan moneter, harusnya sih posisi fundamental itu lebih kuat karena account kita posisinya itu surplus sekarang. Terus kalau kita lihat fiscal defisitnya lebih rendah. Terus yang paling penting sebenarnya adalah porsi kepemilikan obligasi di Indo itu udah sekitar di level 20-21% gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya level obligasinya tinggi, itu kan ada potensi shock outflow namanya. Jadi kayak zaman-zamannya di Maret 2020. Nah sekarang porsian asing di obligasi itu rendah, resiko liquidity-nya tuh sebenarnya minim gitu jadinya. Nah jadi itu yang harusnya sebenarnya bisa jagain rupiah. Kita lihat juga yang terakhir mungkin adalah cadangan devisa ya. Posisi kita kan lumayan kuat ya, sekitar 9 kali bulan impor. Terus kalau misalnya spesifik buat Indo, kita lihatnya gini ya, 2021 tuh emerging market agak ketinggalan dibandingkan developed market ya. Nah, jadi kita bisa bilang kayak miss out the rally sih. Karena developed market consumer confidence sama business confidence itu lebih cepat pulih. Mereka tingkat vaksinasi di atas 85%. Dan jadi kayak mereka lebih pede aja buat belanja, buat keluar atau melakukan aktivitas bisnis. Nah, di tahun depan emerging market itu kan ketinggalan nih. Jadi kalau seandainya tahun depan mereka vaccination rate-nya bisa di atas 90%, translasinya kan berarti kan playing field-nya sama nih. Kalau misalnya global investor pengen nyari potential upside yang masih agak ketinggalan dengan ibaratnya playing field yang sama, harusnya mereka investasinya tuh ke emerging market. Nah, jadi kita lihat ada potensi liquidity juga sih di situ. Terus yang ketiga ya sebenarnya
On the fundamental side sih kelihatan tren perbaikan di pasar gitu ya. Growth kita udah mulai tumbuh, kreditnya juga udah mulai bagus, permintaan properti, mortgage itu juga lumayan positif. Jadi in overall sih sebenarnya buat di tahun depan kita target indeks tuh di 73-79. Itu berarti sekitar 9,8%. Masih lebih tinggi sih maksudnya dibandingkan obligasi. Ini udah kelihatan global fund manager gitu ya. Harusnya mereka udah switching porto tuh ya. Mereka tuh kurangin porsi fixed income-nya karena ekspektasi yield-nya itu bakal naik. Ekspektasi suku bunga bakal naik, itu biasanya tuh fixed income nggak terlalu atraktif. Mereka lebih switching buat ke aset-aset berisiko kayak saham sih harusnya. Banking kita masih lumayan suka. Digital bank sih menarik ya, cuman saya sih lebih suka company yang sebenarnya lebih omnichannel aja. Jadi ada physical presence-nya, ada digital presence-nya juga. Kan ini ya, kekhawatiran investor sekarang itu kan adalah potensi stagflasi. Zaman-zaman dulu stagflasi itu kan ketika growth-nya turun, cuman inflasinya meningkat ya. Ini kan pernah kejadian zaman-zamannya 1979 sampai 1982. Nah, di situ biasanya bank sentral akan melakukan normalisasi kebijakan moneter. Mereka biasanya naikin suku bunga. Nah, ini transaksinya harusnya bakal positif nih sama bank, karena biasanya mereka lebih cepat buat adjust, mereka punya lending yield ya, dibanding kalau seandainya suku bunga turun kan mereka agak sticky ya, nggak mau nurunin bunga gitu. Cuman ketika naik mereka cepat tuh adjustnya, jadi ada potensi sebenarnya NIM-nya akan lebih stabil atau akan mengalami ekspansi. Plus kalau kita lihat sih trennya juga pertumbuhan kredit harusnya akan lebih bagus dibandingkan 2021 ya. Kan tahun ini kan mungkin sekitar 4-6%. Tahun depan itu range-nya di 8-10%. Plus kalau kita lihat juga dengan adanya sekarang kan likuiditasnya lagi bagus ya. LDR di beberapa bank kan juga lumayan rendah. Jadi dengan adanya potensi akselerasi kredit, likuiditasnya itu masih ada di pasar. Dan bahkan itu bisa dibilang lumayan banyak ya. Lumayan tebal tuh likuiditinya. Terus yang kedua, kita suka proxy company-company yang related teknologi. Jadi kan kalau kita lihat kayak trennya di global ini kan kayak sama ya. Company yang sebenarnya punya base teknologi gitu ya, kelihatan kayak komposisi new economics gitu ya, trennya tuh makin gede. Old ekonominya malah turun. Nah, proxy di Indo ya, teknologi kan belum begitu banyak ya company-company-nya. Jadi kita ambil yang indirect sebenarnya, kayak salah satunya adalah telco. Jadi telco pun dengan adanya tren ini harusnya tuh tren ke arah 5G. Beberapa company telco pun udah banyak invest di beberapa company startup yang bisa jadi sinergi, mereka punya bisnis harusnya jadi katalis positif juga ya. Terus kita masih suka sebenarnya company-company yang punya exposure di ESG kayak nikel ya. Nikel itu kan benar-benar akan menjadi proxy buat kayak renewable energy atau clean energy. Seorang bakal shifting ke electric cars. Terus kalau kita lihat juga nanti dalam jangka panjang juga beberapa company di Indo juga udah bangun smelter. Terusnya ada barang jualannya nih. Karena kan dulu kan kita cuma jualannya biji nikel ya, sekarang kan bakal diolah lagi gitu. Jadi itu yang bisa jadi bahan baku buat baterai listrik. Jadi transaksinya company-company kayak Antam itu kita juga lumayan suka sih. Sama yang terakhir juga kita suka media, proxy dari digitalnya juga. Secara historically ketika GDP-nya bagus gitu ya, consumer spending-nya juga bagus, belanja iklan itu juga meningkat. Nah jadi itu harusnya bakal positif sih buat beberapa pemain media.